Selamat siang, selamat sore Misli dan semuanya. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai 3 contoh media. Yang pertama itu saya menggunakan yang medianya baliho, spanduk atau billboard. Jadi dia kelebihannya adalah dia itu dapat menjangkau masyarakat dengan mudah dan siapapun bisa melihat iklan tersebut. Karena kan dia kan tuh dipasang di tempat yang mudah dilihat sama orang-orang. Jadi dengan begitu, orang-orang dapat melihatnya dengan jelas tentang apa yang ingin kita promosikan. Tetapi kelemahannya, kita tuh juga harus benar-benar tahu di mana kita tuh harus menaruh baliho tersebut di tempat yang dimana orang-orang tersebut bisa melihatnya dengan jelas. Dan di tempatnya itu harus strategis kayak gitu. Terus untuk kelemahannya, dia juga gambarnya hanya berupa gambar dan teks saja. Dia nggak ada bisa dalam bentuk video dan media lainnya. Kemudian ada bentuknya media cetak, atau di sini saya memberikan contoh majalah. Kekuatannya adalah di sini dia keterlibatan pembacanya tinggi, yang artinya lebih banyak perhatian kepada iklan yang kita promosikan. Yang kedua, dia itu bertahan lama. Karena kan kalau misalkan dia bentuknya cetak gitu, masyarakatnya akan menyimpan majalah tersebut gitu. Jadi bisa tetap melihat-lihat majalah yang tentang mengenai produk yang kita promosikan. Yang ketiga, dia harganya itu terjangkau. Tetapi kelemahannya dia itu hanya berupa teks dan gambar saja, tidak ada bentuk video. Terus yang ketiga, dia membutuhkan waktu yang lama untuk distribusi. Kenapa? Karena kan pasti untuk proses pencetakan itu tuh membutuhkan waktu yang tidak sebentar saja. Apalagi nanti untuk pengirimannya juga membutuhkan waktu yang lama. Kemudian yang ketiga ada televisi. Di sini kekuatannya adalah dia bisa dapat menjangkau banyak orang karena kan televisi kan pasti disiarin ke berbagai tempat gitulah ya. Jadi oleh karena itu si masyarakat ini bisa melihatnya dengan jelas. Apalagi untuk televisi dia menggunakan visual, ada gambar juga, terus menggunakan audio juga. Jadi masyarakat tuh juga merasa tertarik untuk melihat promosi tersebut. Kemudian tapi kelemahannya adalah dia itu bersifat sementara. Kemudian karena dia bersifat sementara, terus durasinya juga sedikit. Jadi untuk kita ingin mempromosikan produk tersebut tuh juga informasi itu juga kurang lengkap. Jadi pasti masyarakat untuk mendapatkan informasi kita tuh juga mendapatkan informasi yang sedikit saja dan tidak mendetail. Kemudian ada yang terakhir adalah untuk analisis kasus Exxon Valdez. Jadi kasus ini tuh adalah tentang kapal yang mengangkut minyak yang menabrak terumbu karang di perairan Prince William Sound, Alaska Selatan. Nah, jadi 42 juta liter minyak mentah tumpah dan mencemari garis pantai sepanjang 1.900 km. Insiden ini seketika menjadi bencana besar yang membunuh jutaan makhluk hidup. Dan tumpahnya 11 juta galon minyak mentah itu menimbulkan musibah besar bagi kelangsungan ekosistem lingkungan sekitar. Ratusan ribu binatang yang tinggal di habitat terdampak mati. Menurut catatan Scientific American, akibat kejadian itu sekitar 2.000 berang-berang laut, 302 anjing laut, 250.000 burung laut mati dalam beberapa hari setelah kejadian tersebut. Bahkan, laporan itu menulis analisis sejumlah peneliti bahwa dampak pencemaran lingkungan akan terasa sampai 30 tahun kemudian. Charles H. Peterson, penelitian University of North Carolina, yang memimpin kajian itu sempat memaparkan perkembangan di tahun 2003 bahwa minyak telah bertahan dalam jumlah yang sangat besar selama bertahun-tahun pasca peristiwa 1989. Nah, penyebab olengnya kapal ini sampai menubruk terumbu karang tersebut adalah karena kapten kapal Joseph Hazelwood dia itu mabok. Jadi karena dia mabok, dia kan jadi nggak sadar gitu ya, dan
dia itu juga melampaui batas toleransi. Dia juga mengizinkan seorang petugas yang tidak berwenang untuk mengarahkan kapal besar tersebut. Pada Maret 1990, Joseph dihukum dengan dakwaan kelalaian. Ia didenda sebesar 50.000 dolar AS dan diperintahkan untuk melakukan pelayanan masyarakat selama 1000 jam. Sementara itu, pada awal 1991, Exxon, perusahaan pengangkut minyak tersebut, mendapat kecaman dari Dewan Keselamatan Transportasi Nasional. Bersama dengan itu, di bawah tekanan para kelompok pemerhati lingkungan, Exxon menyepakati tuntutan mereka untuk membayar denda sebesar 1 miliar dolar AS dalam kurun waktu 10 tahun untuk biaya pembersihan. Kemudian, tetapi si Exxon ini menolak perjanjian tersebut. Pada Oktober 1991, dia itu menyelesaikan masalahnya dengan membayar 20 juta dolar AS yang jauh dari kesepakatan di awal. Nah, kira-kira kasusnya itu seperti itu. Nah, kalau misalkan saya menjadi PR-nya, pertama-tama saya akan meminta maaf terlebih dahulu. Kenapa? Karena dari kasus yang saya baca, ini kan sudah terbukti bahwa kita tuh salah. Jadi pertama kita harus meminta maaf. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah disebabkan. Kalau misalkan memang harus membayar biaya denda sebesar 1 miliar dolar, kita harus bertanggung jawab akan denda tersebut. Terima kasih.